ini membersamai Bu Sri Anita dalam mengupakan tentang visi dan prakarsa perubahan yang sudah dirancang oleh Bu Sri Anita. Akan tetapi ini kegiatan ini bukan berarti kami ingin merubah visi dan misi sekolah, gitu ya. Ini adalah salah satu tugas di mana visi dan prakarsa perubahan yang dijabarkan oleh Bu Sri Anita itu setidaknya menjadi masukan untuk perbaikan visi dan misi di sekolah. Baik, untuk kegiatan hari ini akan dipandu oleh Bu Sri Anita. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Penghormatan saya pertama sekali kepada Bapak Kepala Sekolah, kebetulan hari ini tidak hadir, maka diwakilkan oleh Bapak Abdullah Faloki. Kemudian penghormatan saya juga kepada seluruh dewan guru yang telah sudi kiranya hadir untuk berdiskusi pada ruang diskusi hari ini. Kemudian terima kasih karena telah mengizinkan saya sejenak untuk memaparkan visi dan prakarsa perubahan. Yang tentunya dipandu oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Cucu Satria Balona. Baiklah, demikian langsung saja saya paparkan visi dan prakarsa perubahan. Yang pertama, saya selaku CGP Angkatan 11 ingin ruangan ini hanya sebatas untuk kita sharing pendapat, bukan dalam artian Anda harus mendengar apa yang pendapat saya, gitu. Bukan menjadi pendapat saya bukan sesuatu yang dominan yang harus yang mewajibkan itu semua setuju dengan pendapat saya, tapi ruangan ini kita buka untuk sekedar kita sharing pemahaman, sharing ilmu, kemudian apa prakarsa perubahan yang ingin kita lakukan nantinya kepada anak didik kita dan juga sekolah kita. Baiklah, saya lanjutkan. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan manusia itu terbatas, sedangkan imajinasi mencakup seluruh dunia, menstimulasi kemajuan dan melahirkan evolusi. Nah, dari penjelasan Albert Einstein sudah jelas bahwa sebenarnya imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan. Karena kalau hanya sekedar pengetahuan, maka siswa itu tidak akan melahirkan imajinasi. Imajinasi itu kapan datang? Saat waktu-waktu tertentu, saat dia berada dalam keadaan sulit, maka imajinasinya lah yang bermain. Seperti itu yang menurut Albert Einstein. Kemudian profil pelajar Pancasila. Kemudian apa hubungan visi itu dengan diri? Kemudian lagi bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Kemudian prakarsa perubahan yang paling utama dan dominan sekali dalam prakarsa perubahan itu yaitu meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah sehingga berpihak pada murid. Nah, ada dua itu yang saya tebalkan tulisannya. Pertama, layanan pendidikan, kualitas layanan pendidikan. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu tempat lingkungan dia tinggal, tapi ada hubungan juga dengan karakter. Misalnya malas, dia bertanggung jawab, dia rajin, itu kodrat alam. Apakah kodrat alam itu bisa kita ubah? Tidak bisa. Tapi bagaimana juga kodrat alam itu kita tuntun. Dari anak-anak yang malas tadi, jadi dia rajin. Dari anak yang tidak bertanggung jawab tadi, dia menjadi bertanggung jawab sesuai dengan lingkungan kodrat alam. Kemudian kodrat zaman, perubahan zaman yang kian hari
apa yang pemahaman kita terhadap visi itu adalah harapan, sesuatu yang ingin kita capai, cita-cita. Makanya tadi kembali lagi ke yang lebih tepatnya. Ini kan kita mendiskusikan bagaimana yang sudah ada dan mana yang terbaik untuk perubahan. Dan kalau yang sudah ada, menurut saya dari paparan Ibu tadi, memang kita berfokus terhadap siswanya. Nah, tapi kalau di visi kita, harapan yang ingin kita capai adalah sekolah kita, di mana dalam sekolah itu sudah ada siswa kita, lingkungan yang bersih. Nah, termasuk juga kalau dalam fase penggunaan kata umum, kalau sekolah itu sudah ada nanti guru-guru yang berkualitas, bertakwa. Tapi kalau kita fokuskan visi sekolah kita hanya untuk siswa, takutnya jadi harapan kita cuma berfokus terhadap siswa, tapi kita tidak membangun lembaga-lembaga pendidikan yang berkualitas. Nah, itu menurut paparan dari penggunaan visi. Nah, mungkin sekilas itu dulu. Kalau ada lebih baiknya Ibu kembangkan, boleh kita sama-sama saling diskusi mana kalau untuk kedepannya visi yang kita gunakan atau yang kita buat pamflet spanduk nanti, penggunaan kata mana yang lebih tepat, siswa, sekolah, atau yang bagaimana? Dari Ibu atau nanti dari Ibu dari pengertian atau sedikit pengertian tentang visi. Jadi begini, ini kan kalau visi sekolah sudah jadi, ya mungkin kan dirubah, dan ini juga nggak mengharuskan visi sekolah dirubah, gitu kan? Ini hanya sesuatu yang dipelajari terus dibagikan ke rekan-rekan yang lain. Jadi untuk visi itu, di situ kan subjeknya harus jelas. Kita itu ingin membangunnya apa? Kalau sekolah berarti sekolah, kalau siswa siswa. Sebagian besar sekarang itu dia fokusnya. Jadi kalau kita lihat subjeknya, kalau sekolah nanti akan muncul indikator-indikator sekolah. Kalau murid, kalau misalnya visinya peserta didik, saya rasa sekarang fokusnya lebih umum peserta didik. Karena kurikulum sekarang itu, kurikulum Merdeka itu memang fokusnya ke siswa. Sudah jadi ya. Berarti Sama. Subjek perubahan katanya. Subjeknya fokusnya sama. Ke siswa, ke siswa. Jadi lembaga pendidikan dimajukan untuk siswa juga tujuannya. Karena kembali lagi tadi, itu harapan apa yang kita capai. Siapa yang ingin capai itu? Lembaga sekolah. Makanya kembali lagi ke judulnya visi sekolah. Jadi sebenarnya di sini dengan yang itu visi sekolah. Kalau ini adalah visi guru. Kalau guru dia mesti harus bersama siswa. Kalau visi sekolah dia harus warga sekolah. Ini nanti kan, misalnya gini, ada namanya prakarsa perubahan. Jadi dari visinya Bu Anita, nanti kan misalnya ada visi, nanti turunannya ada prakarsa perubahan. Dari prakarsa perubahan nanti turunnya ada ada urutan-urutan atap, bagja, ada atap, ada bagja. Nah misalnya kan dari visi kan misalnya visi
sudah kita rancang bersama. Berarti tujuan saya di sini tidak pertama sekali bukan untuk merubah, tapi saya hanya menyampaikan ilmu yang saya dapatkan tentang visi itu melalui program penggerak. Semoga ilmu yang saya dapatkan ini bermanfaat bagi saya, kemudian bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kemudian bisa bermanfaat juga bagi kita semua. Baiklah, hanya ini saja, sekian pemaparan dari visi dari yang saya rancang. Terima kasih banyak untuk seluruh Dewan Guru, Bapak Wakil Kepala Sekolah yang telah menyediakan waktunya sejenak untuk mendengarkan paparan dari visi saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kekhilafan saat menyampaikan visi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit ya. Tadi kegiatan ini pasti fotonya nggak boleh. Foto kamera nggak boleh. Nggak boleh. Foto deh. Nampak ini. Iya. Tapi nanti untuk videonya unik kembali ke Bapak ada Bapak. Mungkin jadi saya tutup ya. Saya tutup. Ini jadi fotonya nggak nampak ini. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Bu Anita, si Anita yang sudah membagikan apa yang sudah dipelajarinya di pendidikan putra angkatan 11 ini. Terima kasih juga untuk saya ucapkan untuk Wakil Kepala Sekolah Bapak Kepala Sekolah diwakili oleh Pak Riza Fahmi dan kepada rekan sejawat guru dan teknik yang sudah ikut serta membersamai kegiatan kita hari ini. Mungkin saya ingatkan lagi. Jadi kegiatan kita hari ini bukan untuk merubah visi yang sudah ada. Jadi hanya berbagi apa yang sudah dipelajari. Istilahnya ini kan hal baru ya, hal baru gitu dari Kemendikbudristek, di mana di situ diajari tentang ada salah satu Nanti karena kita memberikan kodrat alam dan kodrat zaman, maka semakin hari semuanya semakin berkembang, maka dibutuhkanlah perubahan, prakarsa perubahan dalam diri kita. Melanjutkan, kemudian visi guru penggerak ini visi yang sudah saya rancang, nanti bisa kita diskusikan lagi bersama. Terwujudnya siswa yang religius, berkarakter, cerdas, dan berwawasan global. Itu adalah visi yang saya rancang. Tapi tetap visi itu tidak bisa saya jalankan sendiri. Begitu juga dengan kepala sekolah, harus ada yang terlibat di dalamnya, itu seperti guru, pemangku kepentingan lainnya juga terlibat dalam menyusun visi dari sekolah kita. Dalam Pancasila itu kembali kepada pribadi kita lagi masing-masing. Tapi yang namanya visi itu kalau kita sendiri menjalankan pasti berat, kan? Maka visi itu kita butuh kolaborasi. Kita bersama-sama membangun sekolah, membangun anak-anak didik kita, memberikan mereka kata umum. Kalau sekolah itu sudah ada nanti guru-guru yang berkualitas, bertakwa. Tapi kalau kita fokuskan visi sekolah kita hanya untuk siswa, takutnya jadi harapan kita cuma berfokus terhadap siswa, tapi kita tidak membangun lembaga-lembaga pendidikan yang berkualitas. Nah, itu menurut paparan dari penggunaan visi. Nah, mungkin sekilas itu dulu. Kalau ada lebih baiknya Ibu paparkan, boleh kita sama-sama saling diskusi mana kalau untuk kedepannya visi yang kita gunakan atau yang kita buat pamflet spanduk penggunaan kata mana yang lebih tepat, siswa, sekolah, atau yang bagaimana? Dari Ibu atau nanti dari Ibu BB, dari mungkin ada atau sedikit pengertian tentang tentang visi. Jadi begini. Visi kita adalah siswa. Kalau misalnya kita buat sekolah, berarti fokus kita kepada sekolah. Apakah bisa kita membimbing sekolah? Yang menjadi pertanyaan pertama. Kemudian jika di situ diganti siswa, apakah bisa kita membimbing siswa? Jadi timbul pertanyaan, sekolah
memimpikan murid-murid yang bagaimana kita? Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Kemudian kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga sekolah ini yakin untuk titik-titik. Kemudian kita dan warga sekolah ini paham bahwa mari Bapak Ibu kita coba mengisi kalimat-kalimat rumpang itu. Kira-kira apa impian kita, cita-cita kita untuk murid kita? Boleh dicoba diisi dari format yang sudah saya berikan. Atau mungkin ada ide-ide dari Bapak Ibu mengenai visi dan prakarsa perubahan ini. Kira-kira murid yang bagaimana Ibu? Misalnya kita menginginkan murid yang seperti apa? Khusus untuk ruang lingkup sekolah kita. Apa mimpi kita? Apa cita-cita kita untuk murid-murid kita? Ada kira-kira penyampaian dari Pak Rashid? Mungkin saya Bu Dalina, apa kira-kira cara memimpikan murid-murid yang bagaimana? Kita memimpikan murid-murid yang berkarakter dan berbudi luhur Ya. dan mampu memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Nah, seperti yang Ibu sudah ucapkan tadi, memimpikan murid-murid yang berbudi luhur ya Bu. Ya. Itu sudah masuk ke dimensi Dimensi yang profil pertama, pelajar Pancasila, ada temuan dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian kalimat keduanya, kita percaya bahwa murid adalah bagaimana kira-kira apa yang harus belajar? calon generasi masa depan. Iya, calon generasi masa depan. Murid kita adalah calon generasi masa depan. Benar sekali Ibu. Kemudian ada yang lain lagi? Setiap kita itu berbeda-beda dalam pikiran. Apa kira-kira kita percaya bahwa murid adalah apa? Kalau saya pribadi manusia yang memiliki potensi yang berbeda-beda. Murid kita punya potensi, tapi potensi mereka berbeda. Disinilah tugas kita sebagai guru, memberikan pembelajaran berpihak pada murid dengan memperhatikan minat dan bakat siswa. Jadi itu menurut pendapat saya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa kira-kira Pak Riza ada pendapat? Di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah kita ya Bakat kita karakter. kalau menurut saya mengutamakan fokus kita terhadap siswa. Iya, fokus kita terhadap siswa. Karena siswa butuh bimbingan dari kita. Jadi apa fokus kita terhadap siswa? Ya, fokus itu Pak Riza misalnya bisa jelaskan dalam konteks yang bagaimana, apakah karakter mereka? Nah, fokus kita dalam ini boleh dalam karakter, yaitu membimbing dia dengan cara apa? Mencontohkan sebagaimana perilaku kita untuk dicontohkan oleh siswa. Ya, benar sekali Bapak. Terima kasih ya Pak Riza. Itu luar biasa sekali ya pendapat dari Pak Riza. Di sekolah kita mengutamakan karakter. Berarti kita sebagai guru tugas membimbing dan menuntun. Kemudian kita sebagai contoh teladan itu ya Pak Riza. Maka guru adalah contoh teladan yang paling baik bagi anak didik kita. Jadi maksudnya istilah lagi tayu mentang ada minyak kacau kepada ada minyak draw ada maka anak-anak tidak akan berbuat. Tapi kita menyuruh mereka, tapi kita sendiri sudah melakukannya. Itu salah satu dari pendapat Pak Riza tadi bahwa kita guru adalah contoh bagi anak didik kita. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa menurut saya sendiri bahwa murid kita itu mereka berhak mendapat pendidikan dan pengajaran. Tapi tetap mereka butuh bimbingan dan tuntunan dari kita. Kemudian yang layak, kemudian mereka berhak mendapatkan ilmu dan juga budi pekerti sehingga menjadi individu yang pintar.
Bapak Ibu bisa coba mengisi kalimat-kalimat rempang itu. Kira-kira apa impian kita, cita-cita kita untuk murid kita? Boleh dicoba diisi dari format yang sudah saya berikan. Atau mungkin ada ide-ide dari Bapak Ibu mengenai visi dan prakarsa perubahan ini. Kira-kira murid yang bagaimana Ibu? Misalnya kita menginginkan murid yang seperti apa nanti? Khusus untuk ruang lingkup sekolah kita. Apa sekolah kita ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Kemudian adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika ada, apa saja yang ingin kita tambahkan dari visi yang sudah ada di sekolah kita? Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Kita kembali lagi tadi, visi itu kita buat yang pertama keberpihakan, yang pertama memberikan layanan pendidikan, kualitas layanan pendidikan Berkarakter dan berbudi luhur, ya. dan mampu maksimalkan potensi yang mereka miliki. Nah, seperti yang Ibu sudah ucapkan tadi, memimpikan murid-murid yang berbudi luhur ya Bu. Ya. Itu sudah masuk ke dimensi profil pelajar Pancasila, ada termuat dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian kalimat keduanya, kita percaya bahwa murid adalah, bagaimana kira-kira apa yang harus kita belajar itu melalui generasi masa depan? Iya, calon generasi masa depan. Murid kita adalah calon generasi masa depan. Benar sekali Ibu. Kemudian ada yang lain lagi? Kalau setiap kita itu berbeda-beda dalam pikiran. Apa kira-kira kita percaya bahwa murid adalah apa? Kalau saya pribadi, manusia yang memiliki potensi yang berbeda-beda. Murid Untuk wanita, wanita yang sudah membagikan apa yang sudah dipelajarinya di penelitian putra angkatan 11 ini. Terima kasih juga untuk saya ucapkan untuk wakil kepala sekolah Bapak Kepala Sekolah diwakili oleh Pak Rizal Fahmi dan kepada rekan sejawat guru dan teknik yang sudah ikut serta membersamai kegiatan kita hari ini. Mungkin saya inginkan lagi. Jadi kegiatan kita hari ini bukan untuk merubah visi yang sudah ada. Jadi hanya berbagi apa yang sudah dipelajari. Istilahnya ini kan hal baru ya, hal baru gitu dari Kemendikbudristek, di mana di situ diajari tentang ada salah satunya itu materi tentang visi dan kepala sekolah yang telah menyediakan waktunya sejenak untuk mendengarkan paparan dari visi saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kekhilafan saat menyampaikan visi. Wabillahi taufiq wal hidayah.